Halo Bunda, selamat datang di materi macam-macam metode keluarga berencana. Sudahkah Bunda merencanakan metode KB yang akan digunakan setelah bersalin? Jika belum, yuk simak video berikut. Apa sih KB itu? Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tujuan dari program keluarga berencana adalah: yang pertama, mengatur kehamilan yang diinginkan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kesertaan laki-laki dalam praktek keluarga berencana. Dan yang terakhir, mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Jenis-jenis metode KB apa saja sih yang bisa Bunda gunakan? Yuk kita kenalan. Yang pertama, ada metode amenorelaktasi, yaitu metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya. Metode ini hanya efektif jika yang pertama, ibu menyusui secara eksklusif, artinya tanpa memberikan makanan tambahan selain ASI. Yang kedua, ibu belum mendapatkan haidnya kembali. Dan yang terakhir, umur bayi kurang dari 6 bulan. Selanjutnya ada metode kontrasepsi kondom, yaitu selubung atau sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kondom sendiri terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, kulit domba, dan nitril. Kondom bekerja menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Keuntungan menggunakan metode kontrasepsi kondom: yang pertama, murah dan dapat dibeli bebas. Yang kedua, tidak perlu pemeriksaan kesehatan khusus. Yang ketiga, proteksi ganda. Selain mencegah kehamilan, tetapi juga mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. Dan yang terakhir, membantu mencegah terjadinya kanker serviks. Selanjutnya, metode kontrasepsi pil. Kontrasepsi pil ini sangat efektif jika diminum sesuai aturan, tidak mengganggu hubungan seksual, harus diminum setiap hari. KB pil sendiri terdiri dari dua macam, yaitu ada mini pil dan pil kombinasi. Jenis KB mini pil ini berisi satu hormon, yaitu hormon progesteron, sehingga tidak mengganggu produksi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Namun KB ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan haid, yaitu siklus haid memendek atau memanjang, tidak haid ataupun perdarahan bercak. Sedangkan untuk pil kombinasi berisi dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, yang dapat mengganggu produksi ASI sehingga tidak disarankan untuk ibu menyusui. Yang berikutnya, metode kontrasepsi suntik. KB suntik sendiri memiliki efektivitas yang sangat tinggi, tidak perlu pemakaian setiap hari, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, dan baik untuk menjarangkan kehamilan. Terdapat dua jenis KB suntik, yaitu KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. KB suntik 1 bulan mengandung hormon estrogen dan progesteron, sehingga mengganggu produksi ASI dan tidak dianjurkan untuk ibu menyusui. KB ini dapat diberhentikan sewaktu-waktu dan harus kembali suntik setiap sebulan sekali. Untuk KB suntik 3 bulan, mengandung hormon progesteron saja, sehingga tidak mengganggu produksi ASI dan dianjurkan untuk ibu menyusui. Namun, KB ini dapat menyebabkan gangguan haid, seperti ibu tidak haid sama sekali ataupun perdarahan bercak. KB ini harus kembali setiap 3 bulan sekali untuk melakukan penyuntikan ulang. Selanjutnya, ada metode kontrasepsi implan. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. Terdapat dua jenis implan. Yang pertama, implan 2 batang. Implan 2 batang ini mengandung hormon levonorgestrel 75 mg per batang, efektif hingga 4 tahun penggunaan. Yang kedua yaitu implan 1 batang. Implan 1 batang mengandung hormon estonogestrel 68 mg, efektif hingga 3 tahun penggunaan.
Berikut keuntungan menggunakan KB implan. Yang pertama, efektif dalam mencegah kehamilan. Yang kedua, merupakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk 3-5 tahun ke depan. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Dan keuntungan yang keempat, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Keuntungan yang kelima yaitu kesuburan dapat kembali dengan segera setelah implan dilepas. Dan yang terakhir, mengurangi nyeri haid. Selanjutnya, alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa kita sebut dengan IUD, yaitu suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat di sekitarnya yang menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran telur. Keuntungan penggunaan IUD yaitu efektif segera setelah pemasangan. IUD dapat digunakan untuk jangka panjang yaitu selama 10 tahun dan tidak mengganggu hubungan seksual. IUD tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Kesuburan segera kembali setelah AKDR dilepas dan dapat digunakan sampai menopause. Yang terakhir yaitu kontrasepsi mantap atau steril. Kontrasepsi ini mempunyai dua metode, yaitu metode operatif wanita atau tubektomi dan metode operatif pria atau vasektomi. Metode operatif wanita merupakan prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Terdapat dua jenis prosedur MOW. Yang pertama, mini laparotomi dengan cara membuat insisi kecil pada perut. Tuba falopi ditarik ke irisan untuk dipotong dan diikat. Yang kedua, laparoskopi dengan cara memasukkan pipa kecil panjang dengan lensa di dalamnya ke dalam perut melalui insisi kecil. Selanjutnya, metode operatif pria merupakan tindakan memotong dan mengikat vas deferens tanpa menggunakan pisau bedah dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis. Keuntungan kontrasepsi mantap yaitu yang pertama efektif, yang kedua tidak mengganggu hubungan seksual, yang ketiga tidak memiliki efek samping dalam jangka panjang, dan yang terakhir tidak perlu khawatir menjadi hamil atau khawatir mengenai kontrasepsi lagi. Yang boleh menjalani KB steril yaitu pasangan yang sudah memiliki jumlah anak lebih dari 2, perempuan yang pada kehamilannya akan menimbulkan resiko kesehatan yang serius, pasangan yang paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur ini, dan wanita pasca persalinan maupun pasca keguguran. Ayo, siapkan rencana KB pasca persalinan dari sekarang.